Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fikra Hussein dengan NIM 23208023 dari program studi yaitu Tadris Biologi, yang dimana di sini saya membawakan materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan ialah sistem organ dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mengolah makanan menjadi zat-zat yang lebih sederhana, sehingga tubuh dapat menggunakannya sebagai sumber energi, pertumbuhan, dan perbaikan jaringan tubuh. Adapun organ dalam sistem pencernaan yaitu dibagi menjadi dua, ada yang namanya organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan. Nah, organ pencernaan utama meliputi ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, sedangkan organ pencernaan tambahannya yaitu ada dua, ada hati dan pankreas. Organ pertama dalam sistem pencernaan itu ada yang namanya mulut. Di dalam mulut ini terjadi pencernaan secara kimiawi dan mekanik, yang dimana pencernaan mekanik itu melalui air liur ataupun kelenjar ludah. Sedangkan pencernaan mekanik itu meliputi organ seperti gigi dan lidah, yang dimana gigi inilah nantinya yang akan menghancurkan makanan, dan sedangkan lidah ini yang membantu mendorong makanan menuju kerongkongan. Organ yang kedua itu adalah organ kerongkongan, yang dimana di dalam kerongkongan ini terjadi sebuah gerakan yang disebut dengan gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas makanan pada dinding kerongkongan. Dan kerongkongan inilah sebagai alat penghubung antara mulut dengan lambung. Nah, organ yang ketiga itu ada yang namanya lambung, atau yang kita sebut ventriculus, yang dimana lambung ini merupakan kantong besar yang dindingnya bersifat elastis, yang dapat direnggangkan untuk menampung makanan. Nah, terdapat dua proses pencernaan makanan, yaitu pencernaan mekanis dan kimiawi. Nah, yang dimana tadi saya menjelaskan yaitu pencernaan di dalam lambung ada dua, ada pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis yaitu berlangsung dengan kontraksi otot lambung yang mengaduk makanan dengan gerakan peristaltik. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah berlangsung ketika makanan yang diaduk bercampur dengan getah lambung. Organ yang keempat itu ada yang namanya usus halus, yang dimana usus halus ini adalah organ yang terpanjang dalam sistem pencernaan, yang dimana panjangnya dapat mencapai sekitar 6-8 meter. Nah, di dalam usus halus ini terdapat lagi 3 organ, yaitu ada yang namanya usus duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, organ yang terdapat dalam usus halus itu ada yang namanya usus 12 jari atau duodenum, yang dimana usus denum ini muara dari dua saluran, yakni kantong empedu dan kelenjar pankreas. Yang kedua itu usus kosong atau jejunum, yaitu terdapat kelenjar yang menghasilkan enzim lipase, laktase, malitase, dan sukrase. Yang selanjutnya itu usus penyerapan atau ileum, yaitu terdapat zat usus pili yang berfungsi untuk memperluas permukaan usus. Nah, organ yang kelima itu ada yang namanya usus besar atau kolon, yang berfungsi yaitu untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Nah, di dalam usus besar terjadi proses pembusukan sisa makanan oleh bakteri yang namanya bakteri E. coli. Nah, organ yang keenam itu ada yang namanya anus, yang dimana anus ini adalah bagian akhir dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai tempat
keluarnya yang namanya feses. Nah, sebelum dikeluarkan, feses disimpan sementara di dalam rektum. Nah, sekarang kita masuk kepada organ pencernaan tambahan, yaitu meliputi ada yang namanya tadi hati dan pankreas. Nah, hati ini adalah kelenjar terbesar dalam tubuh yang menghasilkan getah yang namanya itu getah empedu, yang dimana getah empedu ini mengandung garam empedu, bilirubin, dan elektrolit. Nah, organ tambahan yang kedua itu ada yang namanya pankreas, yang dimana menghasilkan getah pankreas yang mengandung zat, yaitu ada yang namanya yang pertama enzim amilase, yaitu merombak amilum menjadi maltosa dan glukosa. Yang kedua enzim tripsin, yaitu merombak protein menjadi asam amino. Yang ketiga enzim lipase, yaitu merombak lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Oke, baik, cukup sekianlah materi yang dapat saya sampaikan, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.